Masya Allah, Assalamualaikum Gus. Sugeng rawuh, ahlan wa Masya sahlan. Allah. Sugeng rawuh. Makasih ya Gus. Iya, saya mohon maaf Gus, tadi ada suatu hal yang kita selesaikan. Oh, tadi yang sore tadi. Belum kesini loh Gus sama ayah. Gak ada ini. Oh iya, saya sama ini. Sampai mulai sampai ini sampai. Enggak. Iya, ya Mas ya dulu waktu Tawasul ke beliau itu karena memang salah satunya kan kita tidak melihat hanya sebagai seorang ulama besar ya, tapi yang legend, tapi lebih kepada beliau juga tokoh bangsa kan Gus. Tokoh Yang tadi bangsa. jenengan sampaikan pernah menjadi Dewan Pertimbangan Agung, DPA dan sebagainya. Jadi menduduki posisi-posisi strategis untuk negara ini. Jadi menjaga sampai negara ini tetap bertahan kemerdekaan seperti itu ya Gus. Betul. Nah, NU itu kan banyak buku-buku yang terakhir juga yang bukunya Mas Mudim itu. Bukan lagi bahwa itu bukan lagi sebagai penggerak NU, dibalik sekarang sudah penggerak NKRI. Pendiri NU, penggerak NKRI. Jadi, Pendiri NU, penggerak NKRI. iya, jadi sudah sah kira-kira. Petasbihan itu karena memang perannya beliau luar biasa. Iya. Jadi prinsip ulul amri minkum maksudnya bagaimana taat juga harus kepada pemerintah itu kan bagian dari beliau menjaga bangsa itu tetap kuat ya Gus ya. Kalau kita lihat di beberapa catatan sejarah tentang bagaimana terjadinya resolusi jihad itu saya kira sudah bukti nyata yang sangat sah yang tidak bisa kita nafikan lagi bagaimana seorang Kiai Wahab, Mbah Hashim, kemudian Mbah Hashim dengan fatwanya bahwa ketika ditanya bagaimana Yai Hashim ditanya soal apa hukumnya membela negara, kan begitu kan, jelas sekali, dan jawaban beliau fardu kifayah, jelas sekali. Membela negara itu hukumnya sudah wajib bagi pemerintah. Dan itu kemudian sama Mbah Wahab diterjemahkan sebagai sebuah gerakan itu. Bukan hanya sebagai seruan saja, menjadi sebuah gerakan masif yang luar biasa yang akhirnya terjadilah itu resolusi. Itu sudah. Ya bentar, duduk sini. Lemahnya cinta tanah airnya itu kalah dengan rasa ekstremisme suku Sunni, Syiah di daerah-daerah itu yang akhirnya menjadi pecah-pecah terbengkalai di Lebanon, di Syria dan sebagainya, karena ternyata rasa patriotisme terhadap tanah air itu sangat. Itu sudah jadi bukti nyata. Iya. Dan Gus ngapunten, saya juga kan jadi ingat ada sebuah hadis yang menerangkan Rasulullah ketika bertemu dengan seorang anak waktu itu kalau nggak salah perang Badar ya Gus ya. Anak ini bilang, ya Rasul, bolehkah saya ikut berperang? Saya ingin berperang bersamamu. Kemudian Rasul berkata, jangan semua ikut berperang, tapi memang ada yang harus ditinggal untuk mempelajari fikih, belajar dan sebagainya. Dan ternyata dibagi iya, perang. dibagi. Jadi memang Mbak Wahab ini juga pendiri dari madrasah Nadomiyah, benar. Taswirul Afkar awal sebelum Nahdlatul Ulama, Taswirul Afkar. Jadi Taswirul Afkar itu sebenarnya lebih kepada forum kajian, tempat diskusi, tempat di situ menuangkan ide-ide jauh-jauh sebelum NU berdiri. Kalau nggak salah 1918. 1918 ya 19. Ya, berurutan. Berkembang setelah itu terbentuk Nahdlatul Ujar. Pilar-pilar itu yang kemudian mendasari berdirinya ini salah satunya. Makanya NU selesaikan itu adalah formulasi tentang Nahdlatul Ujar itu. Bangkitan ekonomi Nahdlatul Ulama Nahdien. Ya boleh, nggak ada salahnya kita ngomong aswaja, harus dong, tetap dong aswaja kan sebagai prinsip dasar gerakan NU harus.
Cuman ini jangan terlena, jangan kelewatan terus ini. Tujarnya kena sana terus nanti. Kalau kita kelewatan ini. Tujarnya kena samping terus. Kita ini kalah terus kalau urusan kayak gitu. Ya karena kita nggak pernah punya sistem tata kelola yang baik di kita. Karena pada dari berbagai macam angel pasti ketemu. Iya. Itu nanti tujar dari perspektif ini, dari perspektif ini, dari perspektif ini, akhirnya pasti muncul. Jadi bagaimana istilahnya itu membumikan kembali gitu Gus maksudnya. Membumikan dan kemudian itu menjadi spirit bagi teman-teman dari warga Nahdlatul Ulama, bagi warga Nahdliyin untuk dia bisa berkembang secara ekonomi. Itu dulu. Jangan sampai semakin hari semakin banyak pengangguran orang-orang itu, gitu loh maksud saya. Kan begitu bos. Kan malu kita ini kemarin misalkan kejadian-kejadian tiba-tiba yang muncul menjadi opini soal tambang. Tapi kalau tambang itu kalau dikelola kan luar biasa sebenarnya. Iya kan kira-kira begitu. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik kan akhirnya jadi fitnah dan sebagainya. Iya. Iya. Ya, sebenarnya Nahdlatul Tujar itu kebangkitan, cuman kan nggak bangkit-bangkit jadinya. Kemarin ini emang kalah dengan permainan ini post-truth ya. Maksudku netizen kan diarahkan. Iya, apalagi lawannya Irwan Persebanyak. Iya. Iya, kamu sebetulnya bagus loh. Aku sebetulnya mau ngomong itu, mau ngomong oke, ternyata nggak lama sudah ini ramai di sosmed gitu loh Gus. Memang sekarang kan ini zaman orang yang nggak suka langsung main nyerang. Apalagi kalau ada nanti dengan habis melakukan beberapa diskusi dengan tokoh-tokoh pengusaha-pengusaha itu, kemudian ada satu sintesa yang itu hasil pikiran dari seorang anggota DPD tentang itu. Iya, sumbangsih ini muktamar untuk ini loh. Itu akan menjadi catatan tersendiri. Artinya orang di sana sedang berbicara tentang hal yang sifatnya terlalu utopis, tapi panjenengan sudah bicara tentang ini loh, tentang pengembangan ekonomi. Sudah disaring dari berbagai macam diskusi. Kan jadi naskah sintesis tentang pemikiran Bulia tentang bagaimana mengembangkan umat dengan basis fondasi Nahdlatul Ulama. Asalkan kita manut derek kiai. Derek itu udah kita dikembangkan ya. Tinggal tinggal waktu ini sekian 1 bulan cukup untuk menata naskah itu. Nanti pas menjelang harian jenengan cetak cetak bagus gitu, disebar di muktamar atau di tempat-tempat kios. Waduh, sudah menjadi catatan tersendiri pasti. Buku kecil itu loh ini. Waktu Tujar ala Ibu Lia.